Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Bound yang rilis pada tahun 1996. Mengisahkan tentang seorang mantan napi pencuri yang beralih profesi menjadi seorang plumber bernama Corky. Kemudian dia terlibat hubungan asmara dengan seorang gadis cantik bernama Violet yang merupakan gadis simpanan dari seorang mafia kejam bernama Caesar. Lalu mereka berdua berencana kabur dan mencuri uang $2 juta dari tangan Caesar, di mana uang tersebut adalah milik bosnya, yang merupakan seorang ketua mafia Italia berbahaya bernama Gino Marzone. Namun tentu saja tidak semudah itu mengelabui para mafia. Sebelum kita eksekusi alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Di awal film, ketiga karakter utama secara kebetulan berpapasan dalam satu lift di sebuah apartemen. Di pertemuan pertama ini, Violet seakan memberi sinyal menggoda ke arah Corky, yang tepat berada di belakang pacarnya yaitu Caesar. Corky pun tampaknya menangkap sinyal itu dengan cukup jelas. Keberadaan Corky di sana adalah untuk memperbaiki pipa bocor yang ada pada apartemen tersebut, yang kebetulan bersebelahan dengan apartemen milik Caesar. Di dalam, Corky sering mendengar desahan keduanya yang sedang bercocok tanam. Tak lama Violet datang ke tempat Corky dan memperkenalkan dirinya. Sambil menawarkan secangkir kopi, mereka pun berbincang hangat. Violet bilang kepada Corky, dinding apartemen ini sangatlah tipis. Segala kegiatan kita bisa terdengar dengan jelas oleh orang di sebelah. Keesokan harinya, Violet menelpon Corky untuk membantu mencari gelangnya yang jatuh di wastafel. Hey, Mr. Bianchini. Sepertinya Violet sengaja menjatuhkan gelangnya itu agar bisa bertemu lagi dengan Corky. Sebagai ucapan terima kasih, Violet menawarkan Amer kepada Corky, lalu mereka pun minum. Di sini terlihat jelas kalau Violet mencoba untuk menggoda Corky. Violet memuji tato milik Corky. Kemudian dia juga menunjukkan tato miliknya yang tertulis pada semangka besarnya yang di sebelah kiri. Tanpa segan silu, Violet menyuruh Corky untuk menyentuh semangkanya. Corky pun menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Violet. Lalu semakin jauh, Violet mengarahkan tangan Corky tepat ke arah kue donatnya. Corky bilang, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu Violet menjawab, "Bukankah sudah cukup jelas? Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali kita bertemu." Mendengar itu, Corky tak ingin membuang kesempatan. Lalu dia menggali sumur Violet dengan tangannya. Dan tiba-tiba Caesar pulang. Dia marah besar melihat Violet membawa seseorang masuk ke apartemennya, yang di awal dia kira adalah seorang laki-laki. Tak lama dia baru sadar kalau Corky adalah seorang perempuan. Dia pun tak jadi marah. Lalu dia memberi Corky uang sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Violet. Setelah itu Corky kembali ke tempatnya sambil mencium jari tangannya. Dia tersenyum dengan apa yang baru saja dia lakukan dengan Violet. Pada malam harinya saat ingin pulang, Violet datang menemuinya di mobil untuk meminta maaf. Corky bilang tidak perlu meminta maaf saat kamu merasa menyesal. Lalu Violet menjawab, "Aku memang menyesal. Menyesal karena kita berdua tidak sempat menyelesaikan urusan kita tadi." Kemudian Violet menciumnya. Corky membawa Violet ke rumahnya, dan malam itu mereka berdua pun saling beradu kue apam. Setelah selesai mantap-mantap, Violet lalu menceritakan kisah hidupnya kepada Corky. Bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Caesar dan juga sikap kasar Caesar terhadapnya. Violet berniat untuk meninggalkannya, namun dia tidak memiliki keberanian untuk itu. Keesokan paginya, Corky melihat ada seorang pria parubaya masuk ke apartemen Violet di saat Caesar sedang tidak ada. Dari dinding apartemennya, Corky mendengar suara Violet dan pria itu sedang bercocok tanam. Hal itu membuatnya terbakar api cemburu. Lalu scene film berpindah, di mana setelah selesai mantap-mantap, Violet heran melihat Corky yang tidak banyak bicara. Lalu dia bertanya, "Ada apa?" Corky menjawab,
Hubungan kita adalah suatu yang sia-sia karena kita adalah dua tipe orang yang berbeda. Aku bisa bertahan dalam hubungan hanya dengan satu orang, sementara kamu tidak. Chorky bilang, aku melihatmu dengan pria itu. Mendengar itu, Violet berdalih kalau pria yang bernama Sally itu adalah temannya. Dia tidur dengan Sally untuk suatu alasan tertentu. Alasan tak jelas dari Violet itu semakin membuat Chorky kesal. Dia menganggap kalau Violet sama saja dengan kebanyakan wanita yang pernah dia temui. Begitu juga dengan Violet, dia kecewa karena Chorky telah merendahkannya. Lalu dia menyuruh Chorky untuk pergi dari apartemennya. Yeah, I suppose he just wants to watch. Singkat cerita, sehari kemudian, Chorky melihat pria yang bersama Violet waktu itu, yaitu Sally, dibawa paksa oleh Cesar dan dua orang lainnya. Yang satunya bernama Mickey Maltano, yang merupakan orang kepercayaan ketua mafia Gino Marzone. Yang satunya lagi bernama Johnny Marzone, yang merupakan anak dari Gino. Sally ditangkap karena telah berkhianat kepada Gino dan melarikan uang miliknya berjumlah 2 juta dolar. Di dalam apartemen, Chorky mendengar suara di saat Sally sedang disiksa di tempat Cesar. Sally dipaksa mengaku di mana dia menyembunyikan uang itu. Sementara itu, Violet mengatakan kepada Cesar kalau dia ingin pindah dari apartemen itu. Violet bilang kalau dia sudah tidak tahan dengan pekerjaan bahaya yang dilakukan oleh Cesar. Namun Cesar melarangnya dan meminta Violet untuk tetap tinggal bersamanya. Lalu Mickey datang menghampirinya. Mickey sebenarnya diam-diam menaruh perasaan dengan Violet untuk keluar sebentar dan kembali lagi setelah urusan mereka dengan Sally selesai. Lalu Violet pun pergi. Cesar sebenarnya sangat benci dengan Johnny, anak bosnya itu, karena sikap Johnny yang selalu merendahkan dirinya. Mentang-mentang dia adalah anak dari bosnya. Begitu juga sebaliknya dengan Johnny, dia juga sangat membenci Cesar karena ayahnya Gino Marzone lebih mempercayai Cesar ketimbang dirinya. Hal itulah yang membuat hubungan mereka berdua menjadi tidak akur. Sementara itu, Violet datang ke tempat Chorky. Melihat Violet yang tampak murung, kemudian Chorky mengajaknya minum di bar. Di bar itu, Violet menceritakan semua yang terjadi. Kenapa Sally datang ke tempatnya waktu itu. Sally yang sangat mencintai Violet ingin mengajaknya kabur dari Cesar, dan dia pun menyetujuinya dengan melarikan uang 2 juta dolar milik Gino. Namun belum sempat pergi, Sally akhirnya berhasil ditangkap. Violet bilang, aku benar-benar ingin lepas dari Cesar, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan bantuanmu. Chorky yang memang mantan seorang pencuri awalnya menolak ide dari Violet itu, mengingat Gino Marzone adalah mafia berbahaya yang sangat ditakuti. Apalagi dia baru saja keluar dari penjara akibat kasus pencurian yang gagal dia lakukan. Namun atas dasar cinta kepada Violet, akhirnya dia setuju. Di rumahnya, Chorky dan Violet menyusun rencana yang rapi. Bagaimana caranya untuk mencuri uang 2 juta dolar tersebut tanpa harus mengotori tangan mereka. Chorky meminta Violet untuk menceritakan bagaimana hubungan masing-masing para mafia itu. Lalu Violet menceritakan hubungan tidak baik antara Cesar dan Johnny. Mendengar itu, Chorky mendapat ide untuk mengkambing hitamkan Cesar dan Johnny, membuat seolah-olah Cesar berpikir kalau Johnny lah yang telah mengambil uang tersebut. Johnny Marzone's his son. That's Johnny's coming to your place tonight. This is the big deal. Caesar's gonna want to do it right. He's not gonna want to look like an idiot. I have an idea how to make this work. Keesokan harinya, Cesar berhasil mengambil uang 2 juta dolar yang disembunyikan oleh Sally. Dia pulang dengan pakaian berlumuran darah yang merupakan darah Sally. Dia bilang kepada Violet kalau semua ini adalah ulah Johnny yang menghabisi Sally secara barbar hingga darahnya berhamburan di mana-mana dan membuat uang 2 juta dolar tersebut menjadi basah. Cesar juga bilang kalau dia sempat adu contos dengan Johnny karena hal itu. Semalam suntuk, Cesar dan Violet mengeringkan uang basah tersebut. Lalu Violet memberitahu Chorky kalau malam ini Gino Marzone akan terbang dari Italia untuk mengambil uang yang merupakan money laundry itu dari tangan Cesar dan akan dijemput oleh Johnny dari bandara. Chorky dan Violet pun menjalankan rencana yang telah mereka susun. Saat Cesar sedang mandi, Violet sengaja menjatuhkan satu-satunya minuman kesukaan Gino Marzone yang disediakan oleh Cesar untuk menyambut kedatangannya. Melihat itu, Cesar marah besar kepada Violet. Violet bilang kalau dia akan keluar untuk membeli yang baru. Sementara itu, Cesar pergi melanjutkan mandinya. Waktu Violet ingin keluar, di saat itulah Chorky masuk. Lalu dia menjalankan aksinya. Chorky membuka koper itu, lalu dia mengganti uang tersebut dengan tumpukan koran.
risk. And at that Tak lama Violet pun kembali. Di depan Caesar dia berpura-pura bertanya, apakah Gino sudah pergi? Caesar menjawab, apa maksudmu? Dia bahkan belum sampai. Violet menjawab, tadi di bawah aku melihat Johnny pergi terburu-buru menggunakan mobil. Aku pikir Gino sudah sampai. Bukankah Johnny yang menjemputnya? Mendengar itu Caesar menjadi keheranan. Dia heran apa yang dilakukan Johnny ke tempatnya di saat Gino belum datang. Caesar mulai curiga kalau Johnny datang untuk mencuri uang 2 juta tersebut. Lalu dia bergegas membuka kopernya. Dan benar saja, uang tersebut telah lenyap. Caesar hates Johnny as much as you say. It's beautiful. Caesar pun panik. Dia bilang kepada Violet, Johnny sengaja mengambil uang tersebut agar dirinya yang disalahkan dan dihabisi oleh Gino. Aku seharusnya menyadari hal itu dari awal, ujar Caesar. Seperti yang direncanakan oleh Corky, Caesar yang sudah tidak punya waktu mengejar uang itu dari tangan Johnny, karena sebentar lagi Gino akan segera tiba di rumahnya. Dia juga tidak punya alasan atau bukti yang kuat kalau Johnny lah yang telah mengambil uang itu. Sudah pasti Caesar berpikir kalau dialah yang akan dituduh oleh Gino menyembunyikan uang tersebut. Secara otomatis tentu Caesar akan memilih untuk kabur, karena tidak ingin menjadi sasaran kemarahan bosnya yang terkenal kejam itu. Melihat Caesar yang mengamuk, Violet menjadi ketakutan. Lalu dia menelpon Corky. On the way. But we have to go Violet. before it's too No, late. please. Violet, leave me alone. Corky berusaha menenangkannya. Dia bilang, tidak perlu panik. Semua sudah berjalan sesuai rencana kita. Yang harus kamu lakukan adalah menunggu Caesar untuk kabur. Violet bertanya bagaimana kalau dia memilih untuk tidak kabur. Corky bilang, maka kita terpaksa beralih ke plan B, yaitu menghabisi Johnny. I don't know, Corky. I don't know. Just walk out. Alright. Okay. Namun dugaan Corky tersebut meleset. Setelah berpikir panjang, Caesar memutuskan untuk tetap menunggu Gino datang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia berencana membuka kebusukan Johnny di depan bosnya itu dan memaksa Johnny untuk mengaku kalau dialah yang telah mengambil uangnya. Violet mulai panik dengan rencana Caesar itu. Begitu juga dengan Corky yang menguping pembicaraan tersebut dari apartemen sebelah. Corky takut bagaimana kalau nanti Caesar akhirnya tahu kalau Johnny tidak mengambil uang itu. Satu-satunya orang yang dicurigai Caesar sudah pasti adalah Violet, karena uang itu hilang tepat setelah dia keluar dari apartemen. Violet lalu mengambil semua pakaiannya dan berniat untuk meninggalkan Caesar. Namun Caesar marah dan mengancamnya dengan pistol agar dia tetap tinggal. Caesar bilang, kalau kamu pergi maka aku akan berpikir kalau kamulah yang telah mencuri uang itu. Violet terpaksa tinggal karena diancam oleh Caesar. Sementara itu Corky mencoba menelpon Violet namun tidak diangkat. Singkat cerita, Gino Marzone akhirnya sampai bersama dengan Johnny dan 2 anak buahnya. Dengan muka yang sedikit ketakutan, Caesar dan Violet menyambut kedatangan Gino yang terbang jauh-jauh dari Italia. Hello, Gino. How are you? Caesar melihat Johnny dengan muka yang geram. Lalu Caesar membuatkan minuman untuk Gino. Melihat itu, Johnny pun meminta disiapkan minuman yang sama dengan Violet. Caesar semakin geram melihat tingkah Johnny yang seolah tidak terjadi apa-apa. Rupanya perseteruan Johnny dengan Caesar sampai juga ke telinga Gino. Dia menasihati keduanya agar menyudahi perang dingin antara mereka. Gino bilang kepada Caesar, kamu harus menghormati Johnny seperti kamu menghormatiku. Dan kamu juga Johnny, kamu harus berhenti bersikap bodoh dan mulai menghormati Caesar. Setelah itu Gino bertanya, di mana uangku? The way you respect me. And this respect that Cesare is gonna give. Capish? Lalu scene berpindah, memperlihatkan kalau Corky menyembunyikan uang tersebut ke dalam tempat cat. Setelah koper uang itu ada di tangannya, tanpa membukanya terlebih dahulu, Gino berniat untuk pergi. Namun ditahan oleh Johnny. Johnny bilang, santailah dulu, ayah kan baru saja sampai. Lalu dia menyuruh Caesar menghitung uang itu lagi. Johnny menuduh Caesar di depan Gino kalau uang tersebut sempat hilang dicuri oleh Sally atas kecerobohan Caesar. That's the end of it. You overreacted. Karena emosi mendengar Johnny menudingnya yang bukan-bukan, dia pun memaksa Johnny untuk membuka sendiri koper itu untuk membongkar semua kebusukannya. Johnny yang merasa tidak ada apa-apa tanpa ragu membuka koper itu. Tidak ingin membuang waktu, Caesar pun memberikan kuncinya. Dan setelah koper itu dibuka oleh Johnny, dia kaget uang tersebut telah berubah menjadi koran.
Lalu secara sigap Caesar mengeluarkan pistolnya dan memaksa Johnny untuk mengaku kalau dialah yang telah mencuri uang itu. Jelas Johnny tidak mau mengaku karena memang bukan dia yang mencurinya. Melihat Caesar mengancam anaknya, Gino menyuruh Caesar untuk tenang dan menyerahkan pistolnya. Lalu Gino mendekatinya untuk mengambil pistol itu. Caesar yang sudah merasa tersudut tanpa sengaja menembak Gino hingga tewas. Lalu dia juga menembak Johnny dan kedua anak buah Gino. Family. Violet yang ketakutan menyaksikan semua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Corky. Guess it was a job. Maybe the car. Sementara itu polisi datang ke apartemen Caesar karena aduan orang yang mendengar suara tembakan dari apartemennya. Caesar memaksa Violet untuk mengulur waktu agar polisi itu tidak masuk. Sementara itu dia menyembunyikan jasad Johnny, Gino dan anak buahnya ke dalam kamar mandi. Setelah yakin selesai, polisi pun dipersilakan untuk masuk. Sebelum itu Caesar mengancam Violet untuk tidak buka mulut di depan polisi. Setelah polisi masuk ke dalam, kedua polisi tersebut beranggapan kalau suara tembakan itu mungkin berasal dari suara TV. Good, sir. Look, I'm sorry, got a bum ear. With it. Yes, sir. A neighbor in the building called in. Lalu satu orang polisi meminta untuk ke toilet. Beruntung polisi tidak melihat jasad yang tersembunyi di toilet itu. Sementara itu Corky memandangi uang $2 juta di tangannya. Tampaknya dia berpikir untuk melarikan uang tersebut. Setelah polisi pergi, Caesar memaksa Violet untuk ikut bersamanya ke rumah Johnny untuk mencari uang tersebut. Namun di sana dia tidak menemukan apa-apa. Dia pun semakin panik dan menangis. Lalu Violet menenangkannya. Tak lama Caesar pun menelpon Mickey, kaki tangan kepercayaan Gino. Caesar bilang kepada Mickey kalau Gino belum sampai ke rumahnya. Mickey bilang kalau dia akan mencari tahu tentang keterlambatan Gino dan dia akan datang ke rumah Caesar untuk mengambil uang itu. Dia bertanya apakah uang itu masih ada di tanganmu. Lalu Caesar berbohong kalau uang itu masih aman di tangannya. Setelah itu dia kembali ke apartemennya. Lalu dia pergi mencari plastik dan tali untuk membuang jasad Gino CS malam itu juga sebelum Mickey sampai. Sementara itu Violet yang semakin panik menelpon Corky. Lalu Corky menjawabnya. Violet bilang, aku pikir kamu sudah kabur membawa uang itu. Lalu Corky menjawab, kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pernah pergi. Violet memberitahu Corky kalau Caesar belum menemukan uangnya. Kemungkinan dia akan segera kabur setelah dia membuang jasad Gino dan Johnny. Lalu tiba-tiba Caesar kembali dan melihat Violet sedang menelpon seseorang. Caesar menduga kalau Violet telah memberitahu Mickey semuanya. Lalu dia menelpon kembali nomor yang baru saja dipakai oleh Violet. Dan dia pun terkejut karena suara telepon berdering terdengar dari sebelah apartemennya. Lalu dia memaksa Violet memberitahu siapa orang yang ada di apartemen itu. Violet yang berontak lalu dipukul oleh Caesar hingga pingsan. Sementara itu Corky masuk mengendap-endap ke apartemen Caesar dengan membawa pistol untuk menyelamatkan Violet. Namun Caesar mengancamnya dari belakang. Dia pun kaget dan tertawa melihat kalau itu adalah Corky. Sementara itu Corky mencoba untuk memukul Caesar, namun dia berhasil mengelak. Lalu Caesar memukul balik Corky hingga pingsan. Lalu dia pun diikat. Caesar memaksanya untuk memberitahu di mana uang itu. Lalu Caesar mengancam akan memotong jari Violet. Mendengar ancaman itu, Corky akhirnya memberitahu Caesar di mana letak uang itu. Tiba-tiba suara apartemen belnya berbunyi. Kemungkinan itu adalah Mickey. Caesar mengancam Violet. Dia bilang, aku akan membunuh Corky jika kamu tidak membantuku meyakini Mickey kalau semuanya baik-baik saja. Secara terpaksa Violet pun menyetujuinya. Karena tidak ada yang membuka pintu, Mickey dan anak buahnya masuk secara paksa. Mickey berdalih kalau dia tidak mendengar bunyi belnya karena sedang berada di kamar mandi. Violet yang berada di kamar mandi mengambil HP yang ada di jasad Johnny. Di saat Mickey hampir saja membuka koper uang yang berisi koran itu, Caesar sudah bersiap-siap untuk menembaknya. Tapi tiba-tiba suara telepon berbunyi. Lalu Caesar mengangkatnya. Ternyata itu adalah Violet yang mengaku sebagai Gino.
Violet mengarang cerita kalau Gino sedang mengalami kecelakaan kecil. Karena itulah dia tidak bisa datang malam itu. Caesar pun mengikuti ide Violet itu untuk mengelabui Mickey. I call those lyrics. I'll let them out. Okay. Right. Lalu Violet keluar untuk menyapa Mickey. Mickey pun pergi untuk menemui Gino. Setelah Mickey pergi, Caesar membawa Violet pergi ke apartemen sebelah untuk mencari uang tersebut. Saat Caesar sedang lengah membuka uang yang ada di dalam tempat cat, Violet mengambil kesempatan untuk kabur. Melihat itu lalu Caesar mengejarnya. Sementara itu Corky berusaha meraih pisau yang ada di dekatnya dan mencoba untuk melepaskan ikatannya. Kemudian Violet bersembunyi di dalam lift. Lalu dia menelpon Mickey dan mengatakan semuanya. Violet bilang kalau Caesar telah menewaskan Gino dan Johnny dan membawa kabur semua uangnya. Dia juga bilang kalau Caesar mengancam akan menyakitinya kalau dia tidak mau menuruti keinginannya. Caesar yang kehilangan jejak Violet secara tiba-tiba diserang oleh Corky. Namun Caesar berhasil melumpuhkannya. Stop! Lalu Violet datang dan mengancamnya dengan pistol. Melihat itu Caesar bilang, "Gadis lemah seperti kamu tidak punya keberanian untuk menewaskan seseorang." Saat Caesar mencoba untuk mengambil pistolnya, secara tiba-tiba Violet menembaknya berkali-kali hingga tewas. Oh no, Lalu Violet dan Corky membuang jasad Caesar malam itu juga. Pagi harinya Violet berpamitan dengan Mickey kalau dia ingin pergi jauh dan memulai hidup baru, di mana Caesar tidak bisa menemukannya. Mickey bilang, "Aku berjanji aku akan menemukan Caesar yang telah membawa kabur uang tersebut, dan aku akan menghabisinya." Violet berhasil meyakini Mickey kalau Caesar benar-benar telah kabur. Di akhir film terlihat Violet dan Corky di dalam mobil bersiap-siap untuk pergi jauh dengan membawa uang $2 juta milik Gino. Lalu film pun berakhir.